Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membedah film My Sister Keeper dari sisi bioetik kedokteran. Sebelum kami memulai untuk membedah film, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya Syauki, saya Nabil, Saya Nisaul, saya Oriana, Saya Sipa. Saya Dava. Saya Kirana. saya Sahira, Saya Aisyah. Saya Salsa. selanjutnya kami akan langsung saja membedah film My Sister Keeper di klip selanjutnya. Terima kasih. What is that? Petition for medical emancipation by What does that mean? ability to make all future medical decisions independent of her parents, not to be forced to submit medical treatment, including not limited to donating or giving. Anna, what is this? Is this from you? Yeah, I got a lawyer. You're suing us? Oh, honey, what the hell is going on? I don't want to do it anymore, Mom. You don't want to do it anymore? That's it? You don't want to do it? No. Well, guess what? Neither do I, and neither does Kate. Mama, But it's not like we please. have a choice in this. But that's the thing, I do have a choice. Really, is that so? Yeah. That's your sister. Have you forgotten that? No. Do you know what's gonna happen to her if you do Yeah. this? Believe it or not, Mom, I actually thought about it. Sarah. Baik, tugas refleksi diri yang pertama adalah hal yang menarik dialami selama menyiapkan dan melaksanakan proyek. Jadi, gimana kami bisa berkolaborasi meski punya latar belakang dan cara berpikir yang berbeda. Selain itu, proses pembagian tugas secara jelas juga menjadi pengalaman baik dalam mengelola kerja tim kami. Lalu, adapun kendala yang kami alami, adanya perbedaan cara berpikir yang menyebabkan kesulitan mengambil keputusan tapi dapat dilalui dengan baik. Sebenarnya hal yang menarik yang saya alami selama menyiapkan dan melaksanakan proyek ini tuh adalah proses diskusinya bersama anggota kelompok yang lain, di mana kami memiliki beberapa pendapat-pendapat masing-masing. Nah, tapi kami saling menghargai dan menggabungkan ide-ide dari kami, sehingga dari hasil musyawarah kami muncullah satu kesimpulan di mana kami melakukan tugas bedah film untuk PBL kali ini. Nah, kendala utamanya ya mulai dari waktu, di mana setiap anggota kelompok memiliki kesibukan masing-masing. Jadi selama diskusi, terus juga untuk mengambil video, terus juga untuk menonton bersama, itu kami terkendala pada waktu. Tapi itu bisa diatasi. Baik, untuk refleksi kasus etik yang dimana film ini menyentuh isu etika yang kompleks, yaitu tentang hak anak terhadap tubuhnya sendiri dan dilema moral orang tua dalam pengambilan keputusan medis. Kasus Anna yang diciptakan untuk menjadi donor bagi kakaknya menyoroti konflik antara prinsip benevolence atau berbuat baik dan autonomi atau hak atas diri sendiri. Di satu sisi, orang tua ingin menyelamatkan anaknya, tetapi di sisi lain mereka melanggar hak dasar anak yang lain. Yang kedua, insight atau pelajaran yang didapat. Saya belajar bahwa dalam dunia medis, keputusan yang tampak baik belum tentu benar secara etis. Penting untuk selalu mempertimbangkan suara pasien, bahkan jika pasien tersebut adalah anak-anak. Dalam proses pengambilan keputusan, film ini membuka mata saya tentang pentingnya informed consent, keadilan, dan integritas dalam praktik medis. Lalu yang ketiga yaitu sikap atau tindakan yang dilakukan atau etika selanjutnya, ialah sebagai calon tenaga medis, saya akan berupaya menjaga nilai-nilai etika, terutama dalam menghargai otonomi pasien dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kasih sayang. Saya akan berusaha tidak hanya fokus pada aspek biologis pasien, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan moral dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa refleksi kasus etik yang kami ambil ini dari film My Sister Keeper, yaitu mengangkat isu bioetika yang kompleksnya khusus terkait otonomi pasien, yaitu terutama informed consent dan rekayasa genetika dalam keluarga. Kasus utamanya adalah Anna, seorang anak yang diciptakan secara genetis untuk menjadi donor bagi kakaknya Kate yang mengidap penyakit leukemia.
Jadi selanjutnya di film My Sister Keeper itu ada juga aspek beneficence-nya, yaitu melakukan kebaikan kepada pasien. Beneficence ini adalah prinsip etika yang menuntut seseorang untuk melakukan kebaikan demi orang lain. Dalam hal ini menyelamatkan nyawa Kate yang mengidap leukemia atau kakaknya. Dan contohnya di dalam film ini, orang tuanya si Anna memutuskan untuk membuat Anna secara genetis agar cocok menjadi donor bagi kakaknya. Mereka membenarkan segala prosedur medis pada Anna, seperti pengambilan susun tulang belakang demi menyelamatkan kakaknya. Dalam pandangan orang tua, mereka ini berbuat baik karena tujuan mereka adalah agar kakaknya tetap hidup. Nah, respect for autonomy atau menghargai pilihan individu. Jadi respect for autonomy ini adalah berarti menghormati hak setiap individu untuk membuat keputusannya atas tubuh ataupun hidupnya sendiri. Termasuk anak-anak yang sudah cukup matang secara kognitif dan emosional, atau mampu untuk memberikan sebuah asen. Contohnya dalam film ini adalah Anna merasa tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Dia selalu menjadi alat donor untuk Kate tanpa persetujuan pribadinya. Anna akhirnya menyewa pengacara untuk menolak donasi ginjal, menunjukkan bahwa ia ingin anatomi tubuhnya itu dihargai. Ini mencerminkan bahwa meskipun tindakan menyelamatkan Kate adalah tindakan mulia, memaksakan pengorbanan terhadap Anna tanpa persetujuan penuh adalah pelanggaran terhadap anatominya. Jadi selanjutnya itu adalah pelajaran yang kita dapat dari film ini. Setiap individu, termasuk anak-anak, berhak atas otonomi tubuhnya. Dalam film ini membuka mata bahwa meskipun tindakan orang tua bertujuan untuk menyelamatkan, tindakan tersebut tetap harus mempertimbangkan hak anak sebagai individu. Cinta tidak membenarkan paksaan dalam keluarga, kasih sayang sejati harus menghormati pilihan dan batas masing-masing anggota. Etika medis tidak selalu sejalan dengan keputusan yang emosional. Profesi medis dan keluarga perlu berdialog terbuka dan mempertimbangkan kualitas hidup, bukan hanya memperpanjang hidup. Nah, sikap atau tindakan etis yang dapat kita ambil dari film My Sister Keeper ini adalah menegakkan prinsip otonomi atau otonomi pasien, bahkan jika pasien adalah anak-anak, dengan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk membuat keputusan. Nah, jadi di film ini dia menyajikan dilema etik yang kompleks, di mana orang tua Anna mengambil keputusan medis tanpa mempertimbangkan hak tubuh Anna sendiri. Nah, jadi muncullah beberapa konflik antara beneficence, keinginan untuk menyelamatkan Kate, yaitu saudara Anna, dan autonom, yang adalah hak Anna untuk menentukan nasib tubuhnya. Yang dimana ini menunjukkan pentingnya prinsip bioetik dalam dunia medis, diantaranya autonom, keadilan atau justice, kebaikan, dan tanpa menyakiti atau non-maleficence. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, mempertimbangkan hak dan otonomi individu dalam pengambilan keputusan medis, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau individu yang tidak dapat membuat keputusan sendiri, dan perlunya diskusi dan refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai etika dan moral dalam menghadapi kasus-kasus kompleks seperti ini. Oke, baik, yang terakhir adalah apa saja sikap dan tindakan yang kita lakukan sebagai calon tenaga kesehatan atau sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus mengedepankan komunikasi terbuka dalam mengambil keputusan. Kemudian kita juga harus menghargai hak pasien, termasuk anak-anak, dalam menyarankan pendapat mereka. Dan yang terakhir, kita tidak boleh mengambil keputusan yang berdampak besar tanpa memahami dampak emosional dan etis yang lebih luas. Selama proses persiapan dan pelaksanaan proyek ini, kami menemukan banyak hal yang menarik, terutama saat berdiskusi bersama. Setiap anggota memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kasus etik yang diangkat dalam film ini, sehingga diskusinya menjadi sangat kaya dan membuka wawasan kami. Selain itu, proses menyusun materi dan bekerja sama membuat video juga menjadi pengalaman yang seru dan mempererat kekompakan kami sebagai satu tim. Namun, tentu saja kami juga mengalami beberapa kendala, seperti sulitnya menyamakan jadwal karena kesibukan masing-masing, serta tantangan memahami dan menjelaskan konflik etika yang cukup kompleks dan emosional dari film ini. Yaitu hal yang menarik selama proyek. Hal yang menarik selama proyek tentunya kebersamaan bersama kelompok, yang dimana kelompok kami tentunya menonton My Sister Keeper itu secara bersama-sama, dan tentunya juga membedah filmnya juga secara bersama-sama. Nah, film My Sister Keeper ini itu bisa kita ambil nilai etika maupun etika keluarga, etika medis, dan juga emosional.
Lalu poin kedua adalah kendala yang kami alami selama mengerjakan tugas bioetik ini ialah kesulitan dalam mencari waktu yang tepat untuk mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Karena setiap anggota kelompok memiliki kesibukan dan jadwalnya masing-masing sehingga sulit untuk menemukan waktu yang pas agar kami dapat berdiskusi secara efektif. Nah, tentunya pada film My Sister Keeper ini kami membedah. Nah, membedah yang pertama yang kita nilai yaitu refleksi kasus etiknya. Nah, bagaimana Anna tadi ini dia menggugat kedua orang tuanya agar bisa menolak menjadi donor organ untuk kakaknya. Nah, itu bisa menyoroti isu seperti hak anatomi tubuh, info consent, batas cinta orang tua dalam keputusan pengambilan medis. Lalu poin kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini ialah bahwa setiap orang termasuk anak-anak itu memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan keputusan medisnya sendiri. Jadi menghormati hak otonom orang berarti kita menghormati keputusan seseorang walaupun niat kita baik. Nah, yang ketiga, sikap etika selanjutnya apa sih? Nah, yang pertama tentunya menghormati hak pasien atas tubuhnya. Yang kedua, tidak memaksakan keputusan medis. Yang ketiga, melibatkan tim etik dan psikolog dalam pengambilan keputusan yang sulit. Dan yang terakhir, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Mungkin sekian refleksi kelompok ataupun pembedahan film dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pembedahan film My Sister Keeper dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.